Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novitasari dari kelas Praktikum PDBKB. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pengoperasian aplikasi Accurate. Nah, sebelumnya di sini kita sudah memiliki soal berupa bentuk PDF ya di sini terkait pada perusahaan PT Sumber Jaya Indonesia. Ini juga terdapat akun-akun neraca saldo serta ada bukti-bukti transaksi yang nanti akan kita input ke dalam aplikasi Accurate. Nah, langsung saja untuk tahap yang pertama kita buka aplikasi Accurate pada desktop. Kita setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih atau klik icon yang paling pojok kiri untuk membuat data baru, untuk membuat database baru. Nah, di sini akan muncul titik 3, klik. Nah, kita akan menaruh tempat folder yang akan kita taruh. Di sini saya membuat folder pada PT Sumber Jaya Indonesia. Kita tulis nama filenya juga PT Sumber Jaya Indonesia. Setelah itu kita klik create. Nah, kita klik OK dan tunggu untuk memproses database barunya. Nah, untuk daftar ini kita menggunakan pengguna dan kata kuncinya adalah supervisor. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memilih bahasa, nah ini kita pilih Indonesia saja. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu untuk persiapannya ini mahir dan klik lanjut lagi. Nah, kita input mata uangnya di sini menggunakan rupiah ya. Jadi namanya kita klik rupiah dengan nilai tukar 1 dan negaranya untuk Indonesia. Oke, dengan simbol Rp atau rupiah. Setelah itu kita klik lanjut. Oke. Nah, di sini kita menginput informasi data perusahaannya sesuaikan dengan soal yang tertera ya. Untuk nama perusahaan Sumber Jaya Indonesia. Kemudian alamatnya. Soleh nomor Nah, untuk tanggal mulai tutup bukunya kita lihat juga di sini tertera pada bulan November 11 2020 ya. Nah, jadi kita ganti juga. Oke, untuk tahun fiskal dan periode juga kita ubah menjadi 2020. Setelah itu, setelah semuanya diisi, kita klik pilih lanjut. Nah, ini untuk mengisi informasi pajak perusahaan, kita juga sesuaikan pada soal ya.
NPWP-nya adalah 01 001 600 40 51 001. Nomor pengukuhannya juga sama, copy paste saja. Nah, di sini tanggal pengukuhannya kan sudah tertera ya, 2020. Kita ubah. Bukan. Oktober ya. Oke, setelah itu untuk pada cabangnya 1 dan jenis usahanya adalah perdagangan sepeda motor. Untuk KLU sepedanya lihat yaitu 75342 ya. Kita isi 75342. Oke, setelah itu kita klik lanjut saja. Nah, di sini kita hapus semua akun default accurate-nya. Kita klik kanan lalu klik hapus. Oke, nah jadi gitu ya, kita klik kanan hapus. Nah jadi semuanya kita hapus akunnya. Nah, untuk yang return earning ini tidak bisa dihapus, jadi ya biarkan saja, tidak apa-apa. Yang lainnya kita hapus. Oke. Selanjutnya kita klik import data dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik berkas di sini dan kita ambil berkas yang ingin kita input. Nah, ini nama filenya kita ubah dulu menjadi bentuk Excel. Setelah itu akan muncul nih daftar yang ingin kita import. Di sini yang pertama adalah kita import pada daftar akun dan saldo awal neraca. Ini kita pilih, lalu kita klik ambil data. Setelah itu kita tunggu proses. Nah, muncul seperti ini akunnya. Nah, pada data sumber di sini kita hapus di bagian number di sini ya, hapus, klik kanan hapus dan klik yes. Setelah itu kita isi pada kolom data sumber di sini. Kali untuk definisi kolom, lalu kita pilih nomor akun, sesuaikan dengan yang ada pada di sampingnya ya di sini. Lalu klik lagi untuk nama akun. Selanjutnya adalah tipe akun. Oke. Nah, di sini juga akan muncul tampilan ini. Kita juga samakan untuk definisinya ke dalam bentuk Indonesia. Berhutang, lalu persediaan, lalu aktiva lancar, lainnya tetap, akumulasi pemasukan, utang lancar lainnya.
Selanjutnya ini untuk periksa impor data, kita merubah dulu akun pada baris akun defaultnya ini. Untuk ekuitas saldo awal dan akun laba ditahannya ini kita ubah menjadi akun laba ditahan ya, dengan nomornya 39990. Setelah itu kita input saldo awal sesuai yang ada pada soal di sini. Kita input semua jumlah saldo awalnya. Di sini kas kecil 2 juta, lalu ada kas banknya 4.750.000. Rp19.500.000 untuk Bank Mandiri. Sama dibayar di muka 3.600.000. Oke. Nah, ini sudah diinput semua ya. Setelah kita sudah input semua datanya, oke, hingga akhir ini kita samakan, jangan sampai ada yang salah menginput. Oke, setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita klik, kita pilih sesuai akun defaultnya. Di sini pembayaran di muka, berarti ya pilih yang ini. Lalu uang muka pembelian dan potongan penjualan. Oke, setelah itu langsung kita klik lanjut dan kita input syarat pembayaran dan kode pajaknya. Ini dengan diskon, harga diskon jatuh tempo kita sesuaikan. Di sini diskonnya adalah 0, diskon 0, jatuh temponya adalah 30. Langsung tap aja, ini udah langsung otomatis ya, nah 30. Selanjutnya 0, jatuh temponya 0 dengan namanya COD otomatis. Oke. Setelah itu pada bagian pajak ini kita masukkan kodenya T dengan namanya PPN. Lalu keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai dengan nilainya adalah 10% ya. Untuk pajak penjualannya ini diklik 2 kali, maksudnya ya. Kita cari PPN keluaran, double klik, oke. Kita tap aja, nanti otomatis akan masuk ya pada akun pajak penjualannya. Nah, untuk pajak pembelian juga kita klik lagi 2 kali, lalu kita pilih PPN masukan. Nah, ini udah otomatis, lalu kita klik lanjut aja. Setelah itu tipe pelanggan, ini umum ya. Dengan metode pengirimannya ini berupa Tiki. Jadi kita tulis di sini Tiki. Lalu kita klik lanjut. Nah, untuk info daftar pelanggan sudah. Nah, kita impor lagi untuk berkas selanjutnya. Kita ambil berkas. Di sini ubah nama filenya jadi Excel, lalu kita masukkan ke daftar yang selanjutnya untuk daftar pelanggan. Kita klik ambil data, tunggu hingga muncul datanya. Nah, ini kita hapus lagi pada bagian nomor pelanggannya ya, data sumbernya kita hapus. Klik kanan, hapus, oke. Nah, untuk yang bagian atas ini untuk data sumber juga sama. Kita definisikan untuk nomor pelanggan ya, double klik ya, 3 kali nomor pelanggan, currency itu mata uang ya.
mata uang. Nah, khusus mata uang ini kita ubah definisinya nih dalam rupiah juga. Oke, lalu untuk saldo ini kita masukkan saldo awal ya, dan untuk termnya ini kita definisikan pajak pertama. Nah, untuk pajak pertama juga ini kita definisikan menjadi PPN. Klik OK. Kita klik tipe pelanggan di sini. Untuk tipe pelanggannya umum. Ya, setelah itu selesai, kita impor. 3 data terimpor, klik OK. Nah, sudah. Nah, kita import data lagi. Kita lanjut, klik untuk data berkas baru. Kita ambil berkasnya, kita ubah nama filenya seperti biasa, jenis filenya Excel. Nah, untuk daftar pemasok, lalu ambil data. Setelah itu tunggu hingga muncul datanya. Oke. Sama caranya kita hapus lagi untuk nomor pemasok. Oke. Setelah itu definisikan pada bagian atasnya. Sama caranya seperti yang sebelumnya. Nama pemasok, currency, mata uang, saldo awal, currency-nya adalah pajaknya kita masukkan pajak pertama. Di sini definisikan PPN, lalu kita klik OK. Setelah itu untuk currency mata uang, currency-nya mata uang, lalu ini kita ubah menjadi rupiah. Oke. Nah, setelah itu udah ya, ini udah semua. Langsung import data saja. Oke, setelah itu kita klik OK ya, data sudah terimpor. Nah, ini datanya sudah terimpor. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini untuk proyek tidak ada yang diubah ya, jadi kita langsung klik lanjut aja. Nah, selanjutnya kita import berkas lagi untuk data selanjutnya dengan file type kita ubah lagi menjadi Excel. Lalu kita ambil pada data daftar barang.
Oke, kita 2 kali, kita ambil data, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, nomor barang kita hapus, yes, dan kita isi definisi kolomnya. Oke, di sini nama barang, kuantitas, unit 1, unitnya unit 1 ya. Oke, lalu cost dan biaya, ini diabaikan aja. Value-nya adalah total biaya. Kita pilih total biaya. Untuk harga jualnya nih, harga jual 1. Ada harga jual 1, lalu untuk pajak satunya kode pajak. Untuk pajaknya ini kode pajak penjualan. Kita pilih kode pajak penjualan. Oke. Nah, ini kita masukkan definisinya PPN ya. Klik OK. Dan setelah itu tipe barang ini kita ubah juga, definisikan menjadi persediaan, dan di sini barang jadi ya. Lalu setelah semuanya diisi, kita langsung import aja datanya. Oke, data 4 data terimpor ya. Jadi sudah terimpor datanya, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita impor data lagi, kita ambil dari berkas, lalu ubah file type-nya, dan kita ambil pada tipe aktiva tetap pajak. Oke, kita ambil datanya, klik, tunggu prosesnya. Setelah itu muncul data sumber seperti biasa, kita hapus, klik kanan, bagian tipenya, klik kanan, hapus, yes, dan kita definisikan pada bagian atasnya. Di sini tipe aktiva tetap fiskal menjadi golongan aktiva tetap pajak, lalu umur aktiva fiskalnya menjadi umur ekonomis pajak, dan metode penyusutan ya. Nah, ini kita definisikan lagi menjadi metode garis lurus untuk straight line ini, lalu metode double declining, dan tidak terdepresiasi. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita klik pada bagian kolom yang dibutuhkan. Setelah itu kita klik import data. Nah, maka data sudah terimpor ya. 0 gagal, sini 19 data terimpor, klik OK. Nah, ini datanya sudah terimpor. Setelah itu kita klik lanjut dan impor data dari berkas lagi. Ya, kita klik impor dari berkas, ambil dari berkas, kita ubah file type-nya, kita ambil pada tipe aset tetap, ya di sini daftar tipe aktiva tetap. Oke, kita ambil data, kita tunggu. Nah, ini sama caranya, data sumber bagian tipe kita hapus, yes, kita definisikan pada kolom atas
pada bagian atas, tipe aktiva tetap, dan golongan aktiva tetap pajak. Nah, setelah itu kita definisikan untuk tidak disusutkan bangunan permanen, memasukkan bangunan permanen ya. Ini. Lalu golongan 1 garis lurus juga sama, golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus juga golongan 2 garis lurus, lalu klik OK. Setelah itu klik pada bagian kolom yang dibutuhkan dan klik import data. Nah, di sini berdata berhasil, klik OK, maka data akan terimport di sini. Sudah terimport. Lanjut untuk mengimpor berkas selanjutnya, yang terakhir kita klik ini, import dari berkas, ambil dari berkas, klik ikonnya, lalu ubah file type-nya jadi Excel, dan ambil daftar aktiva tetap ya. Ini lanjutannya tadi. Rinciannya, untuk rinciannya, oke, kita ambil data, tunggu hingga muncul datanya. Setelah itu seperti biasa kita hapus bagian tipe, yes, dan kita definisikan pada bagian atas ya, definisi kolom. Ini untuk yang pertama, tipe aktiva tetap. Nah, ini dikelompokkan lagi ya, menjadi tanah, bangunan, tanah, gedung, lalu peralatan, ini juga peralatan. Lalu kita klik OK. Ini kode aktiva. Keterangan aktiva, tanggal pembelian, lalu tanggal pemakaian, umur bulan aktiva, tahun ya, lalu metode penyusutan, tahun, ini untuk metode penyusutan. Nah, ini kelompokin lagi untuk yang tidak terdepresiasi, lalu selanjutnya metode garis lurus. Setelah itu klik OK, dan ini untuk akun aktiva, ini juga kelompokkan lagi menjadi tanah, gedung, dan peralatan. Klik OK. Setelah itu akun akumulasi depresiasi. Ini juga sama, akumulasi depresiasi gedung. Ini akumulasi depresiasi gedung. Ini akumulasi depresiasi peralatan dan peralatan lagi. Setelah itu OK. Lalu akun beban depresiasi juga sama, dikelompokin, didefinisikan lagi seperti tadi. Gedung, peralatan, dan peralatan. OK. Sumber data, akun sumber data, terus akun sumber data. Ini kita isi semuanya dengan laba ditahan ya, untuk definisinya. Laba ditahan semuanya.
Oke, klik OK. Setelah itu kolom yang dibutuhkan klik dan kita impor datanya langsung. Nah, maka pada data terimpor kita klik OK. Nah, ini datanya sudah terimpor teman-teman. Sudah terimpor semua, lalu kita nah di sini sudah semua ya terimpor, kita klik lanjut. Nah, pada bagian ini akan muncul, lalu muncul ya debit kreditnya. Ini masih ada yang harus dibetulkan, lalu kita klik akhir saja. Klik akhir. Nah, kita sudah siap menggunakan Grab, lalu klik selesai. Selanjutnya untuk melihat neraca saldo sementara, ini kita akan menuju pada menu laporan, lalu kita klik daftar laporan. Nah, kita pilih kategori yang buku besar dengan detail lampirannya yaitu neraca saldo klasik. Double klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ubah pada periode tanggalnya di sini untuk yang 30 November 2020. Nah, kita checklist pada parameternya, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul tampilan neraca saldo klasiknya. Nah, ini kita koreksi lagi pada neracanya karena ada beberapa akun-akun yang debit kreditnya salah dimasukkan ya. Jadi ini contohnya kita ubah pada bagian, kita ubah pada akun hutang dagang sudah benar ya. Ini hutang beban karena harusnya di bagian kredit ya. Kita double klik dan bukti jurnalnya kita double klik. Nah, ini kita ubah pada bagian debit kreditnya. Untuk laba ditahan masukkan ke dalam debit, dan untuk bagian hutang bebannya ini dimasukkan pada bagian kredit dengan jumlah 9.500.000. Oke, setelah itu kita klik simpan dan tutup. Oke. Nah, ini berlaku juga pada akun-akun lainnya, caranya sama. Jadi untuk beberapa akun yang harus diperbaiki atau dikoreksi, itu tinggal diklik akunnya, jumlah akunnya, lalu klik bukti jurnal dan diubah letak debit kreditnya, dikoreksi lagi dengan jumlah yang sama. Dan klik simpan dan tutup. Setelah semuanya dikoreksi, lalu kita masuk lagi pada kita klik laporan, lalu daftar laporan. Nah, kita masuk ke kategori laporan lagi buku besar dan dengan detail neraca saldo klasik. Kita double klik. Setelah itu kita ubah pada periode tanggalnya dengan November 2020 ya, November 30 2020. Checklist parameternya, klik OK. Nah, kita cek neraca saldo klasiknya, ini di sini sudah sesuai apa belum untuk jurnal-jurnalnya, untuk akun-akunnya masuk ke debit dan kreditnya. Di sini sebesar 543.650.000 rupiah. Langsung kita perbarui, kita klik perbarui. Oke, setelah itu kita klik aktivitas, lalu kita pilih pada periodik. Setelah itu kita klik proses akhir bulan. Nah, di sini periodenya kita ubah menjadi bulan November ya, dengan rupiah, tahunnya 2020. Kita klik OK. Maka proses akhir bulan ini telah selesai. Lalu kita klik OK saja. Nah, untuk mencetak periksa hasil, kita klik laporan. Kita bisa klik
kita klik laporan. Sudah ada daftar laporan. Nah, di sini sama ya caranya. Untuk yang neraca klasik dengan bulan November 30 2020 dan parameternya checklist termasuk, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tampilan neraca saldo klasik yang sudah diperbarui. Selanjutnya adalah menginput data transaksi dari soal yang sudah diketahui bukti transaksinya. Di sini yang pertama bukti transaksi pada pembelian kredit. Jadi langkahnya adalah kita mengklik aktivitas, lalu kita klik pada pembelian. Setelah itu faktur pembelian. Nah, di bagian ini akan muncul tampil purchase invoice ya teman-teman. Nah, kita pilih pada bagian pemasoknya atau vendornya ini adalah PT Kini Balu. Pada PT Kini Balu. Lalu kita ubah atau kita isi di sini untuk invoice numbernya, nomor fakturnya yaitu 01/PJ. Tanggal fakturnya yaitu pada bulan 5/12/2020. Ini kita ubah juga. Tanggal kirimnya juga diubah menjadi tahun 2020 ya. Nah, untuk ininya termnya ini ubah menjadi net 30. Setelah itu di bagian barang ini kita input. Nah, kita input yaitu T01. Double klik aja Honda Supra yang akan otomatis ya deskripsinya. Lalu untuk kuantitinya kita masukkan angka 2. Untuk harga satuannya yaitu sebesar 9.100.000. Lalu enter, dan diskonnya enter, teksnya adalah T. Nah, ini otomatis ya, akan maunya akan data. Lalu yang kedua adalah kita masukkan barang yaitu T03 ya, dengan Suzuki Shogun. Kuantitinya 2, kita ubah. Harga satuannya adalah 9.900.000. Enter, diskon tidak ada, pajak RT. Oke. Nah, lalu kita menuju pada bagian nomor BSTD-nya. Di sini kita masukkan itu 01/00/0011. Nah, untuk sebelahnya serta pada tanggalnya ini kita ubah. Karena udah sama ya, 5/12/20. Kita klik pada bagian menu beban. Nah,
Nah, di bagian menu beban ini kita masukkan atau input pada account numbernya, yaitu kita pilih pada beban akut pembelian ya, dengan jumlahnya yaitu 250.000. Setelah itu kita checklist pada lokasi ke barat, klik aja, nanti otomatis akan muncul checklist ya. Nah, totalnya maka akan berubah ya menjadi 42.050.000. Oke, setelah totalnya berubah, kita langsung selanjutnya adalah pada bukti yang kedua, yaitu faktur penjualan. Jadi langkahnya adalah kita mengklik pada menu aktivitas pada bagian penjualan dan kita pilih pada faktur penjualan. Oke. Setelah itu muncul tampilan seperti ini untuk sales invoice. Nah, nanti kita input pada pelanggannya adalah PT Bintang dengan invoice, date, dan number serta SIP. Ini kita ubah sesuai data yang tertera. Di sini untuk invoice numbernya adalah 2/FPJ dengan invoice numbernya adalah pada bulan 10 tanggal 12 2011. Ini untuk syarat pembayarannya tetap COD ya. Nah, untuk bagian barangnya ini kita input datanya. Yang pertama adalah P01 dengan Honda Supra. Nah, untuk kuantitinya adalah 4 dengan harga satuannya 11 juta dan pajaknya T. Lalu untuk yang kedua barangnya adalah P04 dengan Suzuki Smash dan kuantitinya adalah 2 dengan jenis 10 juta, jumlahnya teksnya T. Oke, setelah itu kita isi pada nomor FF STD-nya. Di sini 0, kita isi 010, 000 dan 111. Yaitu setelahnya adalah 0000 4 kali 58. Tanggalnya sudah sama ya. Setelah itu masuk pada klik bayar, customer receipt. Ini kita masukkan cek amount-nya yaitu sebesar 71.900.000. Cek date-nya juga jangan lupa untuk diganti atau diubah. Oke, setelah dicek untuk invoice number, date, amount seluruhnya, setelah dicek list paid-nya, langsung kita klik simpan dan tutup. Nah, pada bagian sales invoice di sini untuk freight-nya ini kita ubah menjadi 1.500.000 sehingga total fakturnya menjadi 71.900.000. Setelah itu untuk freight account-nya di sini adalah 71.000. Kita ubah dengan beban luar usaha dan akun piutangnya kita ubah jadi piutang dagang. Oke. Setelah itu langsung kita klik simpan dan tutup.
Untuk transaksi yang ketiga merupakan penerimaan piutang dagang dengan bukti kas masuk, sehingga langkahnya adalah kita mengklik pada menu aktivitas. Lalu setelah itu kita klik pada bagian penjualan dan klik penerimaan penjualan. Langkahnya sama. Yang pertama kita masukkan dulu untuk terima pelanggannya itu diterima dari PT Matahari sesuai bukti, dan kita isi pada bagian nomor form, tanggal pembayaran itu sesuaikan dengan bukti transaksi yang tercantum. Di sini nomor formnya adalah 2 PKM dengan tanggal pembayarannya itu 15/12/2020. Ini sama juga ya tanggal ceknya. Setelah itu kita centang pada untuk cek akunnya dulu nih kita isi 20 juta. Kita centang paid-nya. Untuk jumlah pembayaran kita calculate sehingga nanti di cek akunnya otomatis, lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, lanjut untuk bukti transaksi yang keempat yaitu pelunasan hutang dagang, yaitu kita klik aktivitas pembelian serta klik pembayaran pembelian. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan Merapi, CV Merapi, kita isi sesuai buktinya, itu nomor form, tanggal pembayaran. Oke. 12/2020 kita PT checklist. Nah, pada lalu kita klik pembayaran, kita masukkan Bank Mandiri dan isi nomor vouchernya yaitu 2 BKK. Dengan tanggal 20/12/2020. Memonya adalah bayar rekening telepon dan listrik bulan November 2020. Bagian ini kita isi accountnya dengan 22010 ya. Oke. Ini utang beban, nomor akunnya dengan 2.500.000 kita isi. Amountnya 2.500.000. Oke, kita kalkulasi aja 2.500.000. Setelah itu langsung kita simpan dan tutup. Untuk bukti transaksi yang keenam merupakan pembayaran beban, yaitu bukti kas keluar dengan kita mengklik aktivitas lalu kas and bank dan pembayaran. Nah, ini pada Mandiri, Bank Mandiri. Dengan nomor voucher 3 BKK dan tanggalnya adalah 22/12/2020.
untuk catatannya atau memonya adalah bayar iklan Kompas. Penerimanya adalah agensi. Uangnya adalah 2.500.000. Ini untuk nomor akunnya adalah 61.000 dengan beban pemasaran. Namanya udah otomatis, lalu kita klik simpan dan tutup. Oke. Selanjutnya kita klik aktivitas, lalu kita pilih buku besar dan bukti jurnal umum. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ubah menjadi 01/BM pada nomor voucher dan tanggalnya adalah 31/12/2020. Ini untuk penyesuaian. Nah, harganya disesuaikan. Oh ya, keterangannya ada penyesuaiannya. Oke, untuk akun nomornya kita masukkan ini beban sewa. Double klik, kita pilih beban sewa, yaitu sebesar 3.600.000 pada bagian debit. Enter. Dan untuk sewa dibayar di muka, kita pilih akun sewa dibayar di muka, double klik. Untuk bagian kreditnya ini udah otomatis, lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya adalah kita mencetak laporan keuangan, yaitu dengan klik laporan lalu daftar laporan dan kita pilih pada kategori di sini detail laporannya adalah pada yang laba rugi standar. Setelah itu kita tunggu hingga muncul tampilan seperti ini. Nah, kita ubah pada bagian tanggal dari sampai dengannya, yaitu dari bulan Januari 2020 tanggal 1 hingga sampai dengannya adalah pada bulan Desember 31. Nah, setelah itu ini checklistnya tampil induk, anak, dan tampilkan jumlah induk. Nah, setelah itu kita klik OK, maka akan muncul tampilan PT Sumberjaya Indonesia untuk laporan laba rugi standarnya. Untuk laporan SPT masa PPN formulir, kita juga bisa melihat dengan cara yaitu kita klik pada bagian laporan. Jadi kita klik laporan, lalu kita pilih pada PPN atau PPNBM. Nah, setelah itu kita klik pada akun new, pada tombol new di sebelah kanan. Kita klik preview. Di sini kita klik previewnya, akan muncul laporan yang ingin dilihat. Kita pilih induk, tunggu hingga muncul tampilan untuk SPT induknya. Nah, ini ya sudah terlihat ya tampilan untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau PPN-nya yang induk. Untuk laporan SPT tahunan badan, kita klik pada laporan, lalu SPT tahunan. Setelah itu kita klik new, kita klik preview dan pilih yang 1771.
Tunggu hingga tampilan tahunan, SPT tahunannya muncul. Nah, ini untuk SPT tahunan pajak penghasilan tahunannya. Oke. Kita close saja. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.